menyelamatkan sahabatnya, tapi dia harus menjadi korban dan meninggalkan Anna sendiri. Takdir ya seperti itu. Kita nggak bisa menentukan kapan perjumpaan dan kapan perpisahan itu akan datang. Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan saya, masih bersama saya Ika Anugrah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku lagi dari salah satu buku yang saya miliki. Daripada hanya berdiam diri, tak ada yang meminjam lagi, lebih baik saya bagi-bagi. Nah, tonton videonya sampai selesai. Mau review buku apa lagi hari ini? Tenang, stok buku masih lumayan. Sombong. Enggak, tenang. Memang nyatanya seperti itu. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu buku yang sudah lama sekali aku miliki, sudah ada di rumah sejak tahun 2017. Terus kemudian buku ini nggak beli. Kok bisa? Bisa, saya sombong amat. Nggak ada sombong. Ini memang kenyataan, buku ini tuh nggak beli. Terus gimana cara dapatnya? Nanti saya beritahu. Buku apa sih itu? Ceng. Tahu sampulnya? Nah, ini. Judulnya adalah Konspirasi Alam Semesta, karyanya Firsa Besari. Tahu kan siapa itu Firsa Besari? Gak tahu. Aduh, kemana aja kamu? Firsa Besari itu seorang sastrawan gak sih? Seorang penulis buku, seorang penyair yang karismanya luar biasa, yang diidolai oleh banyak sekali wanita, terutama saya. Tapi sayangnya Firsa Besari sudah punya pujangga, bukan? Sudah punya kekasih hati. Jadi cukup lumayan hanya untuk dikagumi. Buku Konspirasi Alam Semesta ini adalah karya kedua dari Firsa Besari setelah Garis Waktu. Nah, bentuk buku ini itu adalah album. Album itu apa sih? Album itu adalah album buku. Jadi selain ada bentuk buku seperti ini, Firsa Besari juga mengeluarkan dalam bentuk DVD. Nah, di dalam DVD itu nanti ada karya-karya lagu yang dia nyanyikan dan luar biasa bagusnya. Nah, sayang sekali albumnya DVD-nya itu entah kemana, hilang, tertelan oleh keadaan. Saya cari-cari dari tadi nggak ketemu, ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya kalian bisa cari sendiri beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Firsa Besari, sangat luar biasa bagus dan menyentuh hati, apalagi buat orang yang sedang sendiri macam kamu. Iya, kamu. Oke, kita masuk ke redaksi. Konspirasi Alam Semesta itu ditulis oleh Firsa Besari, disunting oleh Julia Gar, kemudian diterbitkan pertama kali oleh Media Kita, cetakan pertama tahun 2017. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau buku ini tuh saya nggak beli. Gimana caranya bisa mendapatkan? Kok bisa nggak beli tapi dapat bukunya? Terus cetakan pertama pula. Nah, ini ceritanya kemarin tahun 2017 itu kayak ada giveaway di salah satu akun Instagram, kemudian saya coba untuk ikut dan ternyata alhamdulillah rezeki saya dapat buku ini sekaligus dengan album lagunya. Luar biasa. Itu salah satu kesempatan atau salah satu keberuntungan yang luar biasa yang pernah saya dapatkan. Terus misal kalau ada pertanyaan, Kak kalau beli itu harganya berapa? Nah, tadi sudah sempat saya cari-cari harga buku ini tuh kalau beli kisarannya berapa. Kalau nggak salah kisaran antara 70 atau 75 ribu. Jadi kalian coba bisa cek secara online atau offline beli ke Gramedia atau lainnya bisa. Jadi kalian buku ini pun sampai sekarang juga masih tersedia di beberapa toko buku baik online maupun offline.
Buku ini tuh termasuk ke dalam genre fiksi. Nah, terus kemudian tebal halamannya ada 238 halaman. Buku ini tuh menceritakan tentang apa? Nah, buku ini itu dominan menceritakan tentang cinta. Seperti apakah warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya? Ataukah kelabu mewakili pecahannya? Buku ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Juang Astrajingga yang mengejar cinta dari seorang Anatidae, di mana konspirasi alam semesta lah yang menyatukan mereka. Kok bisa? Nah, awalnya itu sebenarnya si Ana ketika berjumpa dengan Juang itu dia sudah memiliki kekasih. Tapi karena namanya Juang, pasti dia berjuang karena dia yakin kalau Ana ini adalah jodohnya. Kemudian si Juang ini berusaha mendekati Ana, dan ada di satu titik di mana Ana merasa, oh kayaknya memang Juang deh pilihan saya, pilihanku atau lain sebagainya seperti itu. Akhirnya mereka bersatu. Kalau mendengar kisah ini itu kayaknya kayak kita menghardik si Juang kalau dia itu perebut kekasih orang, kan mungkin seperti itu. Tapi kita nggak boleh semerta-merta kayak gitu. Mungkin memang sudah ditakdirkannya seperti itu. Seperti halnya pertemuan, perpisahan pun kan juga sudah ditakdirkan. Oke, tenang. Buku ini tuh bukan hanya perkara tentang cinta-cintaan saja. Bukan sama sekali. Lebih dari itu. Nah, buku ini selain membahas tentang perjuangan cinta antara Juang dan Ana, itu juga tentang dibalik latar belakang mereka. Jadi antara si Juang dan Ana, mereka memiliki latar belakang yang lumayan cukup mengesankan untuk dibahas di sini. Juang itu adalah seorang jurnalis yang sangat ingin mendedikasikan tulisannya atau karyanya atau hasil jurnalismenya itu untuk menguak sebuah misteri-misteri yang ada di Indonesia. Jadi jiwa nasionalisme Juang ini sangat luar biasa besar. Nah, mimpi besar Juang adalah dia ingin membuat sebuah dokumenter tentang kehidupan di Papua. Nah, kita tahu sendiri kan kehidupan di Papua itu mungkin beberapa itu sangat keras, masih menganut beberapa aturan yang ada di sana. Nah, seperti itu. Tapi Juang ingin sekali menguak apa saja sih yang ada di kehidupan di Papua itu. Nah, dari sini kisahnya dimulai, di mana dia harus merelakan cintanya pergi jauh, di mana akses segala macam yang ada di sana itu sangat-sangat terbatas. Bahkan dia harus tinggal beberapa bulan di hutan, terus kemudian ditangkap juga oleh beberapa letnan yang ada di sana. Kisahnya sangat-sangat menarik dan sangat mengoyak hati. Terus selain itu latar belakang si Juang ini ternyata adalah seorang anak mantan lekra atau apa gitu. Nah, dari asal usul itu, latar belakang itu, Juang kecil itu perjuangan untuk hidupnya juga sangat tidak mudah, dimana dia dan keluarganya bahkan adik-adiknya itu dianggap oleh sebagian masyarakat adalah orang yang berpihak ke kiri, padahal Juang pun tidak ingin dianggap seperti itu. Dia juga tidak ingin dianggap sebagai memihak ke kiri atau dia lebih memihak ke kanan, karena jiwanya sangat nasionalisme sekali. Nah, karena konflik itu akhirnya Juang memutuskan untuk, karena perdebatan hebat dengan ayahnya, akhirnya Juang memutuskan pergi keluar rumah, pergi meninggalkan ibu dan adik-adiknya. Kemudian dia berjuang ingin membuktikan kepada keluarganya kalau dia memang berguna. Jadi dari situlah langkah Juang atau kisah hidup Juang untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berguna itu dimulai. Mulai dari dia menjelajah ke Sulawesi, kemudian kembali ke Bandung, ke Papua dan lain sebagainya. Terus latar belakang kehidupan tentang Ana pun juga menjadi salah satu hal yang
sangat bagus dibahas di sini, dimana ternyata latar Ana ini adalah anak perempuan satu-satunya yang hidup hanya dengan ayahnya saja. Ayahnya itu sangat keras terhadap Ana karena ternyata Ana mengidap sebuah penyakit yang lumayan cukup keras. Jadi bagaimana caranya ayahnya ini ingin melindungi si Ana. Jadi setiap orang yang mendekati Ana itu kayak diberi pembatas yang sangat besar. Jadi kalau kamu mau dengan anakku, langkahi dulu aku. Jadi selain masalah tentang cinta antara Juang dan Ana, buku ini juga menceritakan tentang kisah keluarga yang sangat kental sekali dibahas di sini. Terus kisah cinta yang diceritakan di sini juga bukan sebuah kisah cinta yang mini-mini, yang lebay dan lain sebagainya, bukan. Di sini kita diceritakan bagaimana perjuangan cinta itu juga sangat berat sekali. Jadi waktu Ana memutuskan mau dengan Juang, bukan semerta-merta oke mereka bahagia dan lain sebagainya, tidak. Perjuangannya pun juga sangat banyak, besar dan lain sebagainya. Terus kemudian yang saya paling suka di sini adalah dari buku ini adalah sajak-sajaknya yang ditulis oleh Firsa Bersari itu sangat bagus sekali. Di setiap akhir bab di dalam buku ini itu selalu ada sajak atau puisi yang dituliskan seolah dari Juang untuk Ana, dipersembahkan untuk Ana. Sepanjang cerita kita akan dibawa larut bagaimana seorang Juang berjuang memperjuangkan mimpi-mimpinya tentang ingin hidup bersama Ana, kemudian ingin menjadi orang yang berguna, yang bisa membanggakan orang tua, dan mimpi-mimpi lainnya tentang jiwa nasionalismenya. Dan membaca keindahan-keindahan yang ditawarkan di setiap babnya, kita nggak akan menyangka kalau endingnya akan seperti ini. Endingnya sangat menyakitkan, sangat mengoyak hati, dimana Juang harus berpulang lebih dulu di antara mimpi yang sudah ada di depan mata, dimana Juang menjadi seorang relawan di Gunung Sinabung ketika meletus menyelamatkan sahabatnya, tapi dia harus menjadi korban dan meninggalkan Ana sendiri. Takdir ya seperti itu, kita nggak bisa menentukan kapan perjumpaan dan kapan perpisahan itu akan datang. Takdir. Baiklah teman-teman, sekian video review saya hari ini. Semoga konspirasi alam semesta menyatukan kita di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.